Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga tugas praktikum yang berjudul eksploitasi sistem perakaran atau akar serabut dan juga modifikasinya pada tumbuhan monokotil ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Tugas ini disusun sebagai bagian dari kegiatan praktikum mata kuliah pendidikan biologi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai struktur dan juga fungsi sistem perakaran pada tumbuhan monokotil, khususnya akar serabut, serta berbagai bentuk modifikasinya dengan melaksanakan eksplorasi langsung terhadap objek tumbuhan. Diharapkan teman-teman dapat mengembangkan kemampuan observasi, analisis, dan interpretasi terhadap fenomena biologis yang terjadi di alam. Baik, langsung saja kepada pembahasannya di sini. Akar serabut mengacu pada jenis sistem perakaran yang terdiri dari banyak akar yang berukuran relatif sama yang menyebar dari pangkal batang. Teori ini digunakan untuk menjelaskan struktur dan juga fungsi akar serabut, terutama pada tumbuhan monokotil seperti rumput, jagung, dan juga padi. Adapun ciri-ciri dari akar serabut, yang pertama, tidak memiliki akar tunggang atau akar utama. Selanjutnya, semua akar tumbuh dari pangkal batang dan memiliki ukuran yang hampir sama. Adapun umumnya dangkal, tetapi menyebar luas di permukaan tanah. Dan juga cocok untuk menopang tanaman di tanah yang gembur untuk mencegah erosi. Adapun modifikasi dari akar serabut, ini terjadi ketika akar tersebut mengalami perubahan bentuk dan juga fungsi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau kebutuhan fisiologis tumbuhan. Jenis-jenis modifikasi akar serabut, contohnya ada pada akar gantung, di mana tumbuh dari bagian atas dan menjulur ke tanah, contohnya seperti beringin, untuk menyerap dari udara dan membantu menopang tanaman. Adapun akar nafas, ini tumbuh tegak ke atas dari akar utama yang terendam dan menembus ke permukaan lumpur, contohnya pada tumbuhan bakau. Fungsinya untuk membantu respirasi di lingkungan anaerob atau yang memiliki sedikit kadar oksigen. Kemudian ada akar pelekat, yakni tumbuh dari batang dan melekat pada permukaan, misalnya tembok atau pohon lain seperti vanili atau sirih yang berfungsi sebagai alat memanjat dan melekatkan diri. Kemudian ada akar simpanan makanan, yakni akar mengalami pembesaran karena menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti gadung dan bawang merah. Fungsinya untuk menyimpan nutrisi. Biasanya terjadi pada karbohidrat. Kemudian yang terakhir ada akar penyanggah atau shear rod. Ini akar tumbuh miring dan batang ke bawah ke tanah untuk menopang batang, contohnya seperti jagung dan juga pandan, yang memiliki fungsi untuk memperkuat posisi tanaman agar tidak roboh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video hasil observasi dari tugas tentang sistem akar serabut dan juga modifikasinya. Yang pertama, saya di sini mengambil tanaman sirih hias, mungkin teman-teman bisa lihat, dan juga sirih hias ini dalam bahasa Latinnya yaitu Genus Panera. Yang kedua ada Alocasia bira, dalam bahasa Latin Alocasia mycoliciata. Ada Kitolod atau bahasa Latinnya Rhizostoma axillaris. Baik, di sini saya akan mengambil sampel. Yang pertama adalah tanaman Alocasia bira. Mungkin teman-teman bisa lihat akarnya. Alocasia bira ini termasuk
Jadi tanaman dalam famili Araceae dan memiliki akar serabut dan juga modifikasi akarnya. Baik, di sini tanaman Alocasia bira memiliki jenis akar serabut yang kecil-kecil ya guys, bisa dilihat ini akarnya kecil-kecil tumbuhnya. Lalu di sini mulai tumbuhnya pada pangkal batang ya guys. Tuh. Pangkal batang, dan ini fungsi akarnya untuk menyerap nutrisi. Nah, tanaman Alocasia bira ini memiliki modifikasi akar yang disebut juga sebagai rizoma atau umbi akar. Rizoma sendiri adalah batang bawah tanah yang dapat menghasilkan tunas baru dari akar, memungkinkan tanaman untuk berkembang secara vegetatif. Dimana fungsi akar ini untuk menyimpan nutrisi dan air, dan juga menghasilkan tunas baru dan berkembang secara vegetatif. Genus Viper ya guys. Sirihia sendiri ini termasuk ke dalam tanaman gantung, di mana akarnya tumbuh pada pangkal batang dan akarnya kecil-kecil. Lihat, akarnya ini berfungsi sebagai untuk menyerap nutrisi, dan juga fungsi akarnya ini dapat menyebar luaskan dari dalam tanah dan dapat memberikan stabilitas pada tanaman sendiri. Baik, adapun modifikasi dari Sirihia atau genus Viper ini sendiri, yang pertama memiliki akar udara atau area roots. Beberapa gen Viper ini dapat mengembangkan akar melalui udara, jadi meskipun lebih umum, tanaman ini merambat dan juga epilep. Jadi gini guys, misalkan kalian tanam ini, di sini terdapat akar, jadi kita bisa memisah tanaman ini, memotong menjadi beberapa bagian, dan itu bisa tumbuh subur. Terus ada rizoma atau batang bawah tanah. Baik, yang selanjutnya yakni tentang akar serabut kitolod, di mana kitolod ini memiliki akar serabut. Fungsi dari akar serabut ini untuk memungkinkan menyebar luas di dalam tanah dan meningkatkan kemampuan penyerapan untuk nutrisi pada air. Mari kita analisis dan juga diskusi tentang perbandingan antar spesies dan juga relevansi ekologis adaptasi akar dari ketiga tanaman ini. Yang pertama, perbandingan antar spesies. Pada Alocasia bira atau genus Alocasia terdapat akar serabut, di mana memiliki sistem akar serabut yang kuat untuk menyerap nutrisi dan juga air. Dan di dalam Alocasia bira terdapat rizoma. Beberapa spesies Alocasia memiliki rizoma yang membantu dalam penyimpanan nutrisi dan juga reproduksi vegetatif. Habitatnya biasanya tumbuh di lingkungan tropis dengan kelembaban tinggi. Yang kedua ada tanaman kitolod atau Isotoma axillaris yang memiliki akar serabut untuk menyerapkan nutrisi dan air. Kemudian di dalam tanaman kitolod ini, modifikasi akarnya tidak spesifik
atau untuk penyerapan nutrisi dan juga stabilitas tanaman. Habitatnya tumbuh di berbagai lingkungan tetapi umumnya memerlukan tanah yang lembab. Yang terakhir ada tanaman sirih hias atau genus Paper yang memiliki akar serabut yang efisien untuk penyerapan nutrisi, di mana ini memiliki akar udara atau area roots. Beberapa spesies dapat memiliki akar udara untuk menyerap kelembaban dari udara. Habitatnya tumbuh di lingkungan tropis dan juga subtropis. Pada relevansi ekologisnya, dalam Alocasia bira sebagai tanaman tropis atau Alocasia berperan dalam ekosistem hutan hujan tropis dengan menyediakan habitat dan juga makanan bagi berbagai organisme. Yang kedua ada Phytolod, yakni berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa serangga dan juga hewan kecil. Dan sirih hias sebagai tanaman merambat atau Paper dapat mempengaruhi struktur vegetasi dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis fauna. Pada adaptasi akar Alocasia bira ini terdapat rizoma untuk membantu dalam reproduksi vegetatif dan penyimpanan nutrisi, memungkinkan tanaman untuk bertahan hidup di lingkungan yang kompetitif. Yang kedua ada Phytolod, di mana akar serabutnya yang efisien memungkinkan tanaman untuk menyerap dan nutrisi dengan baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Yang terakhir ada sirih hias, yakni akar udara pada beberapa spesies dapat membantu dalam penyerapan kelembapan dari udara, memungkinkan tanaman untuk tumbuh di lingkungan dengan kelembaban yang bervariasi. Ketiga tanaman ini memiliki adaptasi akar yang unik dan relevan secara ekologis dalam habitatnya masing-masing. Alocasia dengan rizomanya, Phytolod dengan akar serabutnya, dan sirih hias dengan potensi akar udaranya. Semuanya menunjukkan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup.